Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama donasi hampir 1,5 miliar untuk Agus. Hari ini kan kita melihat di media massa ataupun juga sosial media banyak sekali perdebatan pro dan kontra terhadap statement yang disampaikan dari kuasa hukumnya Agus. Ini kesannya adalah Novi ini sengaja untuk dicari-cari kesalahannya agar untuk melakukan daya upaya agar tujuan mereka kembali. Tujuannya apa sih? Sebenarnya kalau kita cek dari somasi yang telah diberikan ke Prativi Novianti, di mana Farhad Abbas mengatakan dengan tegas bahwa kami beri waktu 3 kali 24 jam agar yayasannya Novi mengembalikan dana 1,3 miliar yang telah diberikan. Ya, menurut mereka itu adalah pengambilan dengan cara kayak diancam, begitu ditakut-takuti. Makanya Agus beserta istrinya mau menyerahkan dana tersebut. Ini kan mereka tujuannya apakah pure hanya mau mendapatkan uang tersebut? Karena kan seperti kita tahu ya, Agus kan bilang dari awal dia ini kan mau disembuhkan. Dan kalau memang ternyata sudah tidak bisa sembuh lagi matanya 100%, tapi kan juga Novi sudah bilang kemarin di videonya bahwa kami nunggu Mas Agus ini untuk melakukan pengoperasian untuk kelopak matanya, kemudian bola matanya. Itu saja biayanya paling sekitar sudah hampir 300 juta rupiah. Tapi Mas Agus malah tidak hadir. Apakah hanya masalah uang doang? Karena uang itu juga nanti kalau aku hitung-hitung ya, untuk pengobatannya Mas Agus, paling sisanya hanya sekitar beberapa ratus juta rupiah. Pengobatan mata, operasi sejumlah bagian tadi, terus juga dengan penyakit kulit dan sebagainya karena ada yang infeksi, itu juga butuh biaya yang cukup tinggi sebenarnya. Kenapa nggak bareng-bareng aja gitu? Aku coba putar kembali, aku ingatkan, ada beberapa video yang ini sangat kontras sekali. Waktu awal-awal Agus ada di tayangan YouTube-nya Novi, Agus itu memohon Mbak Novi untuk dibantu. Sekarang-sekarang luar biasa. Coba kita play cuplikan-cuplikan yang mudah-mudahan buat kalian yang tidak mengikuti dari awal akan tahu kronologi secara singkatnya seperti apa dengan ini. Bantu saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya, Agus, mohon Mbak Novi. Nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Toh, ini cuplikan dari YouTube-nya Novi ya, yang Agus dengan menangis, dengan suara yang memelas di sebelah istrinya. Mohon banget Agus dibantu Mbak Novi. Terus Mbak Novi bilang, iya nanti kita bantu ya. Kan tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan sakit mata, bukan sakit tapi musibah yang dihadapinya. Tapi kalian tahu kan, Wawa juga kemarin di videonya yang sudah kita bahas, mengatakan bahwa kami itu tidak pernah minta donasi awalnya. Kami hanya mau fokus kepada keadilan untuk Agus. Tapi buktinya, faktanya ada tuh jelas-jelas dalam rekaman tersebut. Agus meminta bantuan untuk segera menyembuhkan matanya, mudah-mudahan masih bisa saat itu. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang berikutnya adalah, bagi aku ini sangat menyebalkan ya. Karena apa? Ada salah satu statement dari kuasa hukumnya Agus yang seolah-olah ini kayak ngebuat Novi orang yang diibaratkan dengan kata-kata yang nggak pantas. Katanya begini, Novi itu kayak elang lihat mangsanya. Kan kesannya kayak Novi rakus banget gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Justru Novi itu menyelamatkan uangnya Agus. Sekarang aja yang 98 juta. Tinggal diklarifikasi kok itu uangnya dipakai sama keluarganya Wawa buat apa. Yang udah ketahuan kan 35 juta yang dikatakan itu untuk membayar rumah. Terus sisanya buat apa? Tinggal dijelaskan aja loh. Tapi kan sampai sekarang kita masih belum clear. Itu yang juga menjadi alasan kenapa Novi memposting hal-hal yang berhubungan dengan uang tersebut yang 98 jutaan rupiah tersebut itu karena Novi tidak mendapatkan klarifikasi. Katanya waktu itu yang mau ngejelasin adalah Abah, suaminya dari Wawa. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada tuh kejelasannya. Terakhir juga sampai mereka muncul bersama di podcastnya Densu, itu pun juga Novi belum mendapatkan kejelasannya. Dia pengen tahu uang itu buat apa. Bahkan pada saat wartawan tanya sama kuasa hukumnya Agus, sama juga Agus sebenarnya tentang uang yang 98 juta itu gimana. Jawabannya ini menurut aku nggak masuk akal dan kalian bisa menangkap makna apa
orang ditanya sama wartawan 98 jutanya itu gimana Mas Agus? Mas Agusnya cuma diem aja dan yang ngejawab kuasa hukumnya seperti ini teman-teman. Benar atau tidaknya itu behind 100%, Denny Sumargo speak, berbicara bahwa saya akan mengganti, betul nggak Wak? Oke. Benar atau salahnya behind right person, aku nggak tahu. Right itu apa? Right person mungkin maksudnya orang yang tepat atau yang benar. Denny Sumargo akan menggantinya katanya. Oke. Kenapa nggak bawa Denny Sumargo gitu? Terus? Udah ada jaminannya kok yang membayar. Jadi Denny Sumargo udah mentransfer kemarin ke Novi 98, belum? Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Denny Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatuhan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Kalau orang punya harga diri tinggi, aku sih akui bahwa Mas Agus pada saat dia menyerahkan uang 1,3 miliar, angka yang sangat besar sekali ya, itu adalah cerminan bahwa dia punya harga diri yang tinggi, itu betul. Tapi berarti ada orang, motif dibalik 98 juta ini, kenapa keluarga Wawa tidak to the point aja sih uangnya buat apa? Apa yang ditakutin sebenarnya kalau memang uang itu dipakai, mohon maaf misalnya untuk kebutuhan sehari-hari Agus dan sebagainya. Clear, disebutkan aja. Kuasa hukum juga mengatakan bahwa itu kan nanti akan ditransfer sama Denny Sumargo gitu. Itu udah ditransfer belum sama Novi? Kan bukan seperti itu konteksnya. Densu mengatakan di podcastnya waktu itu. Densu mengatakan dalam podcast waktu itu bersama Novi, kemudian Wawa, istrinya Agus dan juga Agus bahwa ya sudah Gus, uang ini saya sih setuju. Yang mengelola biarlah Novi ya. Terus setelah itu kan oke sama-sama, tapi ada tentang 98 juta pada saat Novi podcast yang berikutnya lagi dengan Densu, kan dikatakan, jadi kejelasannya sekarang gimana ini kok kamu dilaporkan sekarang, terus tentang uangnya 98 juta tersebut, Densu bilang ya sudah nanti kalau pada akhirnya sudah sesuai nih kesepakatannya, ada clear uang mau mekanisme ngebantu Agusnya dengan uang tersebut seperti apa, dan kalau seandainya memang 98 juta tersebut tidak bisa dikembalikan, ya udah nggak usah khawatir, gue nanti yang ganti. Tapi kan bukan berarti Novi ujuk-ujuk langsung bilang, udahlah kalau gitu kita lupakan aja 98 jutanya, kan ada Densu yang ngeganti gitu. Bukan itu sih poinnya, bukan tentang uang, tapi Novi ngerasa bahwa ya ini adalah salah satu bagian orang yang ideal ya. Idealisme tuh gini, idealisme tuh adalah bukan tentang salah atau bukan tentang angkanya, tapi tentang kebenarannya. Kalau orang ideal gitu, idealismenya tinggi, ya pokoknya harus ada pertanggungjawabannya. Itu buat apa? Kalau memang seandainya uang tersebut, kalau aku tangkap dari Novi, kalau memang uang tersebut sudah dipakai sama keluarganya Wawa untuk beli A, B, C, dan D yang tidak berhubungan dengan kebutuhannya Mas Agus, ya sudah diakui saja. Baru nanti dilaporkan ke Densu, ya sudah Densu akan mengganti. Tapi kan statement-statement dari Wawa bilang bahwa ya kalian tahu kan ya bahwa dia bilang saya tidak pernah meminjam uang dari Agus termasuk keluarga saya. Itu adalah pemberian dari Agus. Kesannya dia ngebantalin Agus loh. Padahal kalau lebih bijaksana adalah ya walaupun itu betul Agus yang mau melakukannya itu karena ya dugaannya sih ada karena di trik lah, ada trik yang katanya Agus ngelihat sendiri atau mendengar sendiri lagi ditagih utang, tapi banyak yang curiga itu adalah sudah direkayasa. Ya harusnya keluarganya Wawa bilang ya tidak seperti itu, jangan malah menyalahkan Agus. Harusnya bilang ya sudah kami yang salah, kami mohon maaf, kami akan coba ganti semampunya. Dicoba dulu gitu adanya berapa sisanya, nggak ujuk-ujuk langsung dikasih ke Denny Sumargo. Itu bukan poinnya sebenarnya. Kejujuran di sini adalah bagian yang diperjuangkan ya, sebenarnya. Dan memang selama ini Mas Agus, apa salahnya teman-teman? Contoh begini, Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 apa 1,5? 1,4 lebih sekian. Oke, 1,4 anggaplah 1,5. Nah, semenjak ada ijab kabul, inkrah dari seorang pemberi sumbangan kepada Agus, apakah salah Mas Agus beli kapas di Tokopedia? Apakah salah Mas Agus membeli makan dengan uang itu, sehingga uang itu wajib. Ya, ini konteksnya udah keluar ya, padahal pertanyaannya tentang 98 juta tersebut, kalau memang Mas Agus beli apapun untuk kebutuhan dia pasti nggak bakal jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dugaannya ada orang-orang yang memanfaatkan
uang donasi ya, bukan uang hasil kerjanya Mas Agus ya. Karena tuh gitu, ada kayak psikologi gitu loh. Kalau zaman dulu aku lihat ya ada beberapa orang sekitarku juga ya. Kalau mereka itu misalnya gini ya, mau mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu hal karena itu uangnya bukan uang mereka, mereka nyantai-nyantai aja. Tapi kalau pada saat mereka menghabiskan atau mengeluarkan dari uangnya sendiri, mereka mikir-mikir gitu loh. Nah, aku nangkapnya gitu juga. Mentang-mentang ini uang dari Tuhan lewat tangan manusia, ya sudahlah, bebas-bebas saja. Kan harusnya nggak seperti itu ya teman-teman. Terus juga ada salah satu statement dari Agus yang terkait kenapa dia akhirnya melaporkan Novi, ya karena ini katanya, nggak Karena rasa sakit yang sakit dia hati derita katanya. saat ini, ya. Terus tuh kan kemarin memang di DNA itu udah terakhir. Iya. Kenapa Gus bilang sama Mbak Novi itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur nama yayasan ya silakan. Cuma waktu di DNA itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan. Gitu. Jadi itu alasannya karena Novi menurut Agus mengupload tentang dirinya dan juga keluarganya lagi. Ya nggak boleh gitu ya, itu kan salah satu bentuk tanggung jawab. Karena kenapa Novi melakukan itu? Karena belum clear uangnya 90-an, 98 juta itu buat apa sih sebenarnya? Nah ini juga konyol sih menurut aku. Dan dicari-cari lagi nih kesalahannya Novi lewat kuasa hukumnya dengan berbagai macam isu sebenarnya. Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Novi kalau dengar. Siapa inisial Modusnya itu SRH? bagaimana? Oh, dia memakai rekening orang lain, ya. SRH ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan relawannya Novi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Novi. Keren nggak? Nah, yang mau disampaikan di sini adalah terkait adanya dugaan menurut dia bahwa Novi sengaja gitu membuka donasi dengan nomor rekening orang lain, nanti diambil. Kok jahat banget ya, sampai ke arah sana gitu pemikirannya. Padahal jelas-jelas aku yakin itu tidak pernah terfikirkan sama sekali oleh Novi gitu. Ya, ini adalah satu bagian yang terlalu banyak perkembangannya yang kasihan sekali sih. Orang-orang yang mau berbuat baik, nanti malah takutnya dicurigai. Dan sekarang juga sama nih, banyak orang yang mau donasi kayaknya udah mulai mikir-mikir ini, beneran nggak uangnya dipakai nanti gitu. Padahal siapa tahu aja orang yang membutuhkan donasi bener-bener, yang harusnya ditolong malah nggak ditolong, gara-gara kasus dari Agus ini banyak orang yang mulai antipati terhadap dengan donasi. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus dari Novi dan juga Agus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.